warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Potai Podcast Santai. Oke, sebelumnya ini Kak Berli kita juga ada audiens ya. Jadi sobat kota yang ada di sini juga ada beberapa. Jadi buat teman-teman yang di rumah juga yang lagi menonton, semoga sehat selalu dan selalu bahagia ya Kak Berli. Betul banget. Dan sebelumnya kita mau kenalan dulu ya. Saya Berliana Tria dan aku Egi. Dan yang pastinya kita akan membahas tentang yang lebih seru, apalagi kita kedatangan dengan narasumber yang sangat-sangat spesial ya pada hari utamanya dong teman-teman. Nah, oke, narasumber kita hari ini tuh tentang apa Kak kira-kira? Nah, jadi di episode kali ini tuh pasti sebenarnya penting banget ya. Meskipun biasanya dianggap sepele, padahal itu penting banget. Yaitu tentang kepemimpinan atau bisa dibilang leadership. Waduh, kalau ngomongin tentang leadership itu kan biasanya kita kayak ngelihatnya orang yang keren, berwibawa nih. Betul, berwibawa teman-teman. Tapi kan biasanya kita nggak tahu ya di balik layar seorang pemimpin itu gimana struggle-nya, terus sulitnya gimana, terus biar dia terlihat keren dan berwibawa itu tuh gimana gitu. Nah, kita nanti kelas balik seperti apa sih gitu. Nah, betul banget, yang pastinya hari ini kita akan mengulik ya, kita lebih dalam tentang Mas Jaki dan juga Mbak Maya tersebut. Oke, langsung aja Eki. Oke, langsung aja. Disambut dulu dong. Oh, boleh. Halo Kak Jangki. Halo Kak Maya. Gimana kabarnya Kak Jangki sama Kak Maya? Alhamdulillah kabarnya baik Kak. Kabarnya gimana? Oh, baik. Oh, berendam. Aduh. Biasanya kan di belakang kamera. Ini loh, maksudnya ini loh. Tapi gimana Kak, setelah ketemu teman-teman aman ya? Aman. Semangatin dong. Oke. Selamat Kak Jangki loh. Boleh dikenalin dulu dong buat sobat Potai kok Potai. Iya, aduh Potai. Potai yang di rumah kan ada yang beberapa belum kenal Kak Jangki dan juga Kak Maya. Boleh dikenalin dulu dong untuk yang pertama Kak Jangki dulu. Silakan. Kemana nih? Ke kamera sebelah sini bisa. Saya Jangki Dausat Fonianvil. Di sini saya selaku Ketua Umum KM Foster tahun 2020. Oke, asik, keren. Oke, selanjutnya silakan kamu yang perkenalan diri. Ya, sebelah sana. Oke, perkenalkan nama aku Maya Sylvia Rahma. Di sini sebagai pimpinan umum Lembaga Pers Mahasiswa Dedikasi. Oke, sangat luar biasa sekali ya pada hari ini tentunya. Ini gimana? Udah kepo semuanya belum? Kepo banget. Nah, langsung aja kita mau ngobrol-ngobrol ya. Kita masuk ke obrolan yang lebih dalam. Boleh dong Kak Jangki, UKM Foster itu seperti apa dan gimana ceritanya bisa jadi ketua? Kepo nggak teman-teman? Boleh Kak Jangki, silahkan. Oke, jadi UKM Foster sendiri itu UKM yang mana fokus pada bidang fotografi atau di media kreatif juga. Jadi kita di situ tuh berkarya, membuat karya sebuah foto, dan nantinya juga di UKM Foster itu foto-foto atau karya-karyanya teman-teman itu entah nanti dipamerkan atau dijadikan lomba, ikut-ikut lomba di luar, itu sangat bisa sekali. Jadi di setiap tahunnya itu di UKM Foster ada kurang lebih 3 pameran besar yang diadakan UKM Foster sendiri. Itu ada yang ditaruh di kampus, ada yang di luar kampus juga. Terus gimana kok saya bisa menjadi ketua UKM Foster pada periode kali ini? Gimana Kak Jangki? Penasaran. Gimana ya, saya sebenarnya pertama itu juga nggak nyangka pas waktu diadakannya Mavos itu musyawarah Foster. Jadi di situ teman-teman itu mencalonkan lah calon ketua-ketua itu. Ternyata saya juga dicalonkan sama salah satu teman saya. Dicalonkan, di situ saya nggak nyangka dicalonkan. Ada sesi kayak kan ada 5 calon, waktu itu 5 calon, yang 2 tereliminasi. Jadi tinggal 3 itu semua cowok yang di situ. Saya kira yang jadi itu teman saya,
Soalnya yang benar-benar aktif itu teman saya. Ternyata di saat saya menyampaikan sebuah visi misi, sebuah gambaran-gambaran saya ketika nanti menjadi ketua UKM Foster, teman-teman itu lebih mempercayai saya gitu. Mungkin Tepuk tangan. Berarti sebenarnya udah belum nih? Udah. Udah. Jadi sebenarnya Kak Jangki ini nggak expect ya ceritanya, nggak expect kalau dia itu ditunjuk sebagai ketua umum di Foster. Tapi sebelumnya udah kayak perasaan belum kalau jadi ketua umum itu bakal berat atau seneng buat Kak Jangki sendiri? awalnya dulu mikirnya seneng, kayak wah nambah portofolio nih, aku kayak gitu. Ternyata baru jalan 1 bulan tuh rasanya sudah mau ikut tren di Cangar itu. Iya, saya Kak Jangki ya. Tapi alhamdulillah enggak kan Kak? Enggak sampai ke sana kan? Nanti teman-teman jangan sampai ya. Kabar ikut, mending ikut tren yang di jembatan Syariah deh. Oh iya benar. Itu lebih dekat juga. Iya. Tapi alhamdulillahnya teman saya itu yang teman-teman 3 calon tadi yang nggak jadi itu benar-benar mensupport saya. Itu yang nggak jadi itu nggak terus patah hati atau gimana. Jadi Itu saling enggak, support jadi ya langsung Kak ya. support. Ya, malah yang membantu buat kesuksesan acara-acara di Foster malah mereka. Wah, luar biasa sekali. Beri tepuk tangannya dong teman-teman buat Kak Jangki. Keren. Ya betul tisu enggak? Oh, enggak ada. Oke, lanjut Kak. Oke, mungkin langsung aja untuk Kak Mayanya. Kita Oke. bertanya-tanya sama Kak Maya. Nah, untuk Maya ini kan LPM dedikasi. Nah, untuk LPM dedikasi itu apa Kak? Dan untuk Kak Maya juga gimana perasaannya setelah pertama kali menjabat menjadi apa tadi Kak? Pimpinan umum. Pimpinan umum ya. Oke. Silahkan. Oke, jadi untuk lembaga pers mahasiswa ya dari namanya aja lembaga pers ya. Jadi kita orientasinya itu kepada jurnalistik. Nah, sebenarnya pada awalnya aku masuk ke LPM ini nggak ada pengetahuan minim apapun tentang jurnalistik. Nah, akhirnya aku masuklah karena di sana menawarkan hobi-hobi yang aku punya. Ternyata di situ ada desain, nulis dan lain sebagainya. Akhirnya aku masuk dan ternyata di sana juga diajarkan mengenai penulisan berita, mengenai jurnalistik juga. Nah, akhirnya ya waktu kemarin di Murtad bulan Desember itu teman-teman memberikan aku tanggung jawab dan amanah untuk jadi pemimpin gitu, pimpinan umum di LPM Dedikasi gitu. Oke, tepuk tangannya dong Kak Maya. Ini keren-keren banget sih jadi kayak ketua UKM di Winsah Wasil Kediri ya. Sangat menginspirasi. Oke, lanjut Kak untuk pertanyaan Kak Jangki. Oke, langsung aja Kak Jangki sudah siap untuk pertanyaan-pertanyaannya Kak? Drowedek ya. Aduh. Oke. Dari tadi dredegnya nggak keluar ya kayaknya. Belum pernah ya Kak? Minum dulu Mau Mama. minum dulu juga Sudah, boleh. sudah. Sudah. Oke. Apa menunggu dulu ini? Ditunggu. Oke, langsung aja ke pertanyaan ya. Kak Jangki, jadi ketua UKM itu kan kesannya seru, tapi challenge terbesarnya apa sih yang langsung Kak Jangki rasain pertama kali menjabat? Untuk challenge terbesarnya, menurut saya itu ya kan di sebuah UKM itu kan datangnya anggota itu kan dari berbagai prodi, bukan hanya satu prodi saja. Jadi kita kan di situ baru mengenal teman-teman yang baru-baru itu. Jadi challenge terbesar saya itu mempereratkan persaudaraan di situ, kekeluargaan di situ itu sangat susah banget. Soalnya teman-teman sendiri kan mempunyai pikiran yang berbeda-beda ya, pendapat yang berbeda-beda, pikirannya berbeda-beda, terus mungkin dari semangatnya pun berbeda-beda. Ada yang semangat nih ikut UKM, ada yang semangat lagi fokus di kuliahnya, ada yang semangat di yang lainnya kayak gitu. Jadi untuk mempersatukan itu sangat sulit sekali kayak gitu. Oke, tapi untuk biasanya kan ada yang nggak aktif ya. Untuk kalau cara Kak Jangki untuk mensupport itu kayak gimana ya Kak Jangki? Kalau untuk teman-teman yang nggak aktif itu lebih ke kita ajak sharing di jam kosongnya kita ajak ngopi, ajak ngobrol biasa. Jadi lebih ke personal aja kayak gitu. Oh, dengan cara seperti itu bisa membuka pikiran teman-teman untuk lebih aktif gitu ya. Oke, luar biasa. Tadi kan juga sekali. dikatakan bahwasanya struggle-nya di mempereratkan anggotanya. Iya, Nah, betul. kira-kira
caranya Kak Jangki buat mempereratkan mereka tuh gimana gitu? Ya itu tadi yang pertama, tetap saya ajak nih satu-satu lah istilahnya kita. Semisal biasanya kan teman-teman sekarang kan trennya circle-circlean ya. Yes, betul. Nah, tak ajak nih circle satu sama circle yang lainnya, tak ajak ngopi bareng dulu. Kita bahas-bahas random aja, nggak hanya seputar UKM, nggak hanya seputar kuliah dan lain-lain. Ya bebas di situ kita bahas random aja, biar teman-teman itu saling kenal, saling raket lagi kayak gitu. Mungkin itu cara pertama awal untuk merekatkan teman-teman. Oke, jadi cara pertamanya diajak ngopi ya, chill aja gitu biar Iya. di luar organisasi kita juga tetap bisa apa itu raket gitu loh. Iya, berarti Kak Jangki ini juga mempunyai cara sendiri ya untuk biar apa ya, biar keluarganya tuh nyatu, bukan merenggang. Biasanya kalau ada yang nggak ikut juga ada sesuatu something ya Kak Jangki. Nah, Kak Jangki itu langsung terjun langsung nih buat kenapa persoalannya kayak kenapa ditanya gini, dan ternyata dengan cara seperti itu bisa mempererat persaudaraan tersebut. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya ya Kak ya, sebagai ketua, keputusan paling sulit apa yang pernah harus Kak Jangki ambil dan apa pelajaran yang diambil dari situ? Keputusan yang paling sulit. Yes. Keputusan paling sulit itu ya ketika ada hal darurat atau semisal nih kita mau ada event, ternyata ada hal-hal yang tidak terduga di situ. Dan kita kan sebagai pemimpin atau sebagai leader itu kan harus mempunyai prinsip, entah itu kita makanya yang demokratis atau yang otoriter. Yang demokratis kan kita harus menanyai dulu nih teman-teman. Jadi kita mengambil keputusan dari teman-teman terutama yang BPHCO, gimana caranya mengambil keputusan suatu masalah tersebut kayak gitu. Kalau biasanya saya semisal benar-benar sangat darurat itu saya ambilnya pakai prinsip yang otoriter. Jadi saya ambil keputusan dari saya sendiri kayak gitu. Oh, luar biasa sekali ya. Berarti kalau udah benar-benar sesama semua anggota gak bisa ngatasi, Iya. dari kamu ambil keputusan Iya. sendiri gitu. Benar sekali. Oke, dan teman-teman semuanya ya, yang paling menarik tuh Kak Jangki itu ternyata bukan cuma aktif di dunia organisasi, tapi juga pernah jadi CO kameramen di Kakak Media. Jadi pengalaman itu nggak perlu soal pemimpin rapat atau program kerja aja ya Kak Jangki ya. Dan dari pengalaman jadi CO kameramen sampai sekarang tuh memimpin organisasi, apa yang paling berubah dari cara kakak melihat kerja sama tim? Gimana? Sorry. Jadi apa yang paling kan kakaknya juga pengalaman jadi video kameramen ya. Terus apa yang paling kayak bedanya tuh apa sih Kak untuk sebagai sebagai kakak melihat sebagai kerja sama timnya? Oh, jadi kan ini Iya. dua organisasi yang berbeda. Jadi bedanya yang Kak Jangki rasain dari kedua organisasi itu apa? Jadi ini sebenarnya beda ya. Iya. Kalau di Kakak Media kan itu lebih, ya saya bilang yang pertama tadi, kalau di UKM itu dari berbagai prodi. Iya. Oke. Nah, kalau dari di Kakak Media sendiri kan itu teman-teman kita sendirilah dari komunikasi penyiaran Islam sama jurnalistik Islam. Jadi ya sangat berbeda banget semisal mau memimpin teman-teman itu. Jadi kalau di UKM Foster sendiri saya harus benar-benar mengenal karakter teman-teman saya yang baru saya kenal. Kalau di Kakak Media kan sudah dari awal kita ospek maupun apa kan sudah pernah ketemu. Jadi beberapa mungkin sudah mengenal karakter mereka kayak gitu. Dan ini menyangkut saya yang awal tadi dijadikan ketua itu, beberapa saya tanya itu ada yang jawabannya karena saya dilihat bertanggung jawab menjadi CO kameraman di KKR. Nah, teman-teman Auranya ya. mempercaya saya sebagai ketua itu ya salah satu alasannya itu tadi. Oke, boleh tepuk tangannya dong sekali lagi untuk Kak Jangki. Oke, nah dari tadi kan udah Kak Jangki terus Iya. nih. Kita giliran ke Kak Maya. Teman-teman pada kepo nggak sama Kak Maya? Ayo. Oke. Kak Maya ini kan LPM dedikasi. Nah, pasti ada prinsip-prinsip jurnalistik yang ada gitu. Nah, gimana sih Kak Maya menerapkan prinsip-prinsip jurnalistik itu di LPM dedikasi ini?
Oke, kalau di apa mendedikasi kan ada yang namanya etika jurnalistik ya Kak. Jadi kita ditanamkan sebagai budaya di organisasi kami. Jadi sebelum masuk ke anggota harus menjadi calon anggota dulu dan nanti melewati kepada tahap PJTD atau pelatihan jurnalistik tingkat dasar. Nah, di situ kita diajarkan pers itu seperti apa, jurnalistik kode etiknya itu seperti apa. Jadi nilai-nilainya itu diajarkan dari awal sehingga kalau mereka sudah masuk ya sudah memahami etika gitu. Untuk PJTD itu nanti apakah ada kelanjutannya terus sampai PJTM atau ada PJTD aja nih di jurnalis di LPM dedikasi? Kalau di LPM harusnya setelah PJTD ada PJTL lanjutan gitu Kak. Tapi kalau di tahun-tahun sebelumnya itu belum sempat melaksanakan PJTL. Mungkin di periode selanjutnya. Oh, tetap bertahap seperti itu ya Kak ya. Jadi untuk sampai tingkatan tertingginya cuma PJTL ya. Nanti di dalam organisasi juga tetap ada kelas mengalir. Itu kelas mengalir dari setiap divisi yang ada di LPM dedikasi. Jadi kalau misalnya dari divisi media yang ada kan kelas mengalir mengenai kayak fotografi, desain dan lain sebagainya gitu. Oke, jadi udah ada pot-pot divisinya gitu kah? Iya, Oh, Oke, boleh dong disebut untuk divisinya mungkin para maba yang lagi mau maba-maba ya, mau kepo Iya, nggak? kepo. Kepo nggak? bahkan teman-teman yang ada di sini pun kepo loh Kak. Mau Boleh dong. join. Iya. Sobat kota yang di rumah mungkin juga mau join. Iya, boleh dong Kak disebutin ada apa aja. kalau di LPM dedikasi ada banyak ya. Yang pertama kan BPH ya, yang utama. Iya. Terus kemudian ada pemimpin redaksi. Nah, itu yang mengakurasi atau proses editing dari karya-karya jurnalistik. Nah, selanjutnya ada divisi views. Yang itu nangani kayak misalnya ada opini, terus esai gitu masuk ke divisi views. Ada divisi news. Nah, divisi news ini ya pemberitaan dan lain sebagainya. Kemudian ada Jaker itu kayak humasnya LPM dedikasi gitu. Nah, selanjutnya ada webmaster. Jadi yang ngurusi webnya LPM dedikasi. Tahu nggak LPM dedikasi webnya apa? Apa tuh Kak? Apa tuh Kak? Apa tuh Kak? Pengen dengar. Jadi webnya LPM dedikasi ada dedikasi.id. Jangan lupa ya, di situ ada banyak karya-karyanya teman-teman selain daripada anggota LPM dedikasi, tapi semua mahasiswa boleh upload karya, teman-teman boleh. Ih, keren banget loh. Jangan lupa kepoin webnya LPM dedikasi yaitu apa tadi? Dedikasi.id. Oke, dedikasi.id. Dicatat atau bisa langsung di search. Oke. Iya, bahkan share pun juga boleh Kak tadi ya. Boleh banget. Iya, karya-karya mahasiswa semuanya boleh. Oke, luar biasa sekali. Dan ternyata nih juga nih kan Kak apa itu namanya Kak Maya ini kan bergelut di LPM dedikasi, Iya. tapi beliau juga sebagai awardee Genbi. Wow, Sangat berprestasi. iya betul banget. Nah, kan di Genbi kan itu juga kayak komunitas ya Kak? Iya. Masuknya organisasi atau komunitas? Komunitas. Nah, itu apa yang Kak Maya rasakan juga ketika di Genbi, ketika di LPM mungkin seperti itu? Perbedaannya. Oke ya. Oh, jadi kalau di LPM kan UKM ya. Iya. Kalau di Genbi itu beda banget ya. Kalau di UKM itu kita sifatnya fleksibel. Kalau di Genbi kita disiplin sekali karena kita kan menerima awardee. Iya. Jadi kita ada tanggung jawab untuk pengabdian kepada masyarakat dan lain sebagainya. Jadi kita harus merasa tanggung jawab lah. Karena kita kan sudah ya Kak ya. iya, Challenging kita kan banget. terima awardee. Iya. Jadi kita harus tanggung jawab gitu. Kalau di LPM dedikasi ya kita fleksibel aja. Kalau bisa ya datang berkontribusi. Kalau nggak bisa ya diutamakan kuliahnya dulu gitu kan. Begitu. Jadi seperti saya tahu itu Genbi itu biasanya dari beberapa mahasiswa ya Kak pastinya. Dan yang pasti kakaknya juga menambah gimana karakternya orang-orang seperti itu ya Kak. Iya. Soalnya beda universitas juga gak sih kalau Genbi atau cuma UIN Sewasil aja? Banyak, ada 8 universitas Oh. kalau di sini. Tapi kalau untuk program kerjanya kalau di sini ya di sini aja. Tapi kalau gabung ke 8 namanya komisariat ya. Nah, itu ada 8. Itu kita maksudnya dikumpulkan jadi satu itu cuma beberapa kali. Ada namanya GDP, Genbi Development Program.
sama ada pengukuhan itu biasanya di awal. Itu baru kita digabungkan. Oke. Jadi ketemunya pas waktu ada event ataupun program-program tertentu ya Iya. yang dijalankan oleh Genbi Iya. gitu. Nah, kan ini nih 2 pertanyaan langsung aja ya. Oke, Kan boleh. Kak Jangki sama Kak Maya itu kan udah melihat berbagai macam organisasi Kak, UKM, terus juga komunitas. Nah, itu tuh jadi buat Kak Jangki sama Kak Maya tuh mandang orang itu beda apa enggak? Kayak punya, oh ternyata itu orang beda-beda ya pendapatnya gitu. Satu pikiran itu satu pendapat gitu. Yang keluar itu beda-beda. Nah, gimana tanggapan Kak Jangki sama Kak Maya setelah mengalami pengalaman-pengalaman? Yang mana? Oh, dulu ya. Cip-cip. Duluan, Kertas duluan. kertas batu gunting. Apa aja, Kak Maya? Lady first. Oke. Silakan Mbak Maya. Jadi ya mungkin kalau misalnya di organisasi ya memang setiap orang ya memiliki karakter yang berbeda. Nah itu gimana caranya kita kayak ya, yang dibilang Jangki tadi kan merangkul mereka semua. Jadi pendekatannya kalau dari aku ya personal sih. Jadi kita kenal karakter masing-masing. Kalau kita ngomong sama ini harus gimana, kalau ngomong sama ini harus gimana gitu. Jadi harus paham sih masing-masing karakter gitu. Oke, jadi kalau dari Kak Maya itu setiap orang itu beda-beda. Terus kalau misal dia ada masalah di suatu lingkungan tersebut, kita harus mendekatinya dengan baik-baik gitu. Iya. Oke. Untuk Kak Jangki? Ya sama kayak yang saya jelaskan di awal tadi, Apa yang tuh? sudah yang tadi ya, Oke. diajak ngopi dan lain-lain. Fokusnya juga di personal. Terus teman-teman itu juga kadang lucu-lucu karakternya itu. Ada Gimana Kak Jangki? Lucu apa? Lucu. Itu yang menggemaskan ya Kak Jangki. terkadang itu Gimana? Oke. terkadang teman-teman itu ada yang kena omongan dikit, itu kan udah kebawa perasaan. Halus banget Iya. hatinya berarti. Terus terkadang ada juga yang entah pakai kata-kata kasar atau gimana-gimana, udah biasa itu juga ada kayak gitu. Terus biasanya cara ngatasi teman-teman kayak gitu ya yang dibilang Mbak Maya tadi, kita harus benar-benar mengenal karakter mereka, gimana karakter mereka. Terus kita itu harus sebagai leader itu harus memposisikan gimana baiknya agar kita itu juga dipandang baik sama anggota-anggota kita. Terus terkadang sebagai leader itu ya ada bisa dibilang kayak gimana ya, serba salah lah istilahnya. Terkadang kita sudah berusaha semaksimal mungkin mengatur dan mengontrol diri kita sebaik mungkin. Terkadang dilihat sama anggota atau orang lain itu masih salah, itu juga ada kayak gitu. Emang jadi ketua itu juga serba salah tapi Ya. juga serba bisa. Oke, lanjut Kak Berli. Nah, ini kan kita udah bahas dari UKM Foster, Kakak, terus LPM Dedikasi dan juga Genbi. Kita mau bahas menyeluruh dari mereka berdua. Oke, betul sekali. Dan ternyata pemimpin di 2 lembaga yang berbeda itu punya warna dan dinamika yang unik banget ya Kak ya. Dan Kak Jangki dan juga Kak Maya, ada nggak yang kalian bisa bandingin antara kontraskan dari maaf ya guys, kontraskan dari pengalaman masing-masing. Ya. Apa? Kontras. Gimana? Maksudnya Iya, jadi yang kalian perbandingan itu ya tadi kayak antara lembaga 2 warna yang berbeda seperti yang saya bilang tadi. Gimana? Bingung? Atau enggak gini aja nih, apa yang buat nilai penting apa atau motivasi terbesar apa buat jadi pemimpin itu yang baik, terus dipandang juga kayak oh ini leadership yang sejati. Iya, betul. Asik. Kalau Kak Jangki sendiri setia nggak? Setia sejati nggak? setia sejati apa? Apa ya? Jadi, aduh jadi malu teman. Maaf ya. Ya gimana lanjut.
Ya kalau Iya ya maksudnya ya. Gimana? motivasi untuk saya sendiri sebagai pemimpin itu yang utama saya harus bisa Wow ya teman-teman. Maksudnya dari sejati setia gitu loh. Salah. Gimana? Lanjut. Nenek saya guyu. Iya coba. Fokus ya coba. Oke. Oke, jadi motivasi saya sebagai pemimpin itu lebih ke arah gimana ya? Kita itu harus bisa tanggung jawab lah. Pemimpin itu memiliki tanggung jawab yang menurut saya sangat-sangat besar sekali. Terutama saya di sini itu juga bisa dibilangkan di KK Media kan juga masih menjadi kepengurusan, terus dibagi juga ke poster dan ada juga organisasi di luar kayak gitu. Jadi hal itulah kita harus benar-benar bisa memanajemen waktu itu agar teman-teman juga bisa mempercayai kita, dan mereka kan juga gimana ya, saat pemilihan pun mereka mesti mempunyai harapan besar lah ke kita agar bisa mengembangkan UKM yang sedang kita jalankan bersama gitu. Oke, bener banget sih. Serius. Iya. Maaf ya teman-teman yang bisa setia sejati gimana? Udah. Lanjut gimana untuk Kak Maya? Tadi motivasi. Iya, Iya. Jadi kalau motivasi aku ya selain dari tanggung jawab dari sebagai ketua ya, kalau dari aku ya empati sih. Kita selain daripada ketua yang ngatur ini ngatur itu, tapi kita juga harus merangkul anggota-anggota. Jadi kan anggota aktif nggak aktifnya itu tergantung dari kita sebagai pemimpin gitu kan. Jadi kalau misalnya kita merangkul mereka akan nyaman gitu loh menjalankan organisasi itu. Kalau misalnya kita terlalu kaku terus ngatur ini nggak bebas lah teman-teman. Jadi males join organisasi lagi gitu. Benar. Itu kan. Oke. Ada satu pertanyaan ini juga. Kan katanya kalau aku pernah dengar cerminan dari suatu organisasi itu di ketuanya. Jika ketuanya itu emang baik dalam bekerja, maksudnya dia semangat dalam organisasi atau enggaknya itu dilihat dari lingkungan anggotanya. Menurut Kak Jangki sama Kak Maya itu benar atau enggak statement tersebut? Gitu. Jadi cerminan suatu organisasi itu dilihat dari seorang pimpinannya. Nah itu menurut kakak gimana? Ya benar sih kalau dari aku. Setuju berarti ya? Setuju. Kenapa? Ya. Setuju. Gimana ya? Karena kan kalau misalnya gimana tadi? Cerminan suatu organisasi Jadi, itu bisa dilihat dari pimpinannya gitu. Ya, kita kalau jadi pemimpin ya sebagai contoh kan Kak. Iya, Jadi kalau kita pemimpin tapi nggak aktif, ya sama aja kan teman-teman. Ketuanya nggak aktif ya udah nggak aktif gitu. Ya. Tapi kalau ketuanya aktif, hadir lebih awal kalau ada proker atau apapun ya teman-teman akan nyontoh gitu. Oke. Itu sih. Bener sih. Jadi kayak contoh ya, kalau mau ngapa-ngapain jadi mikir ketuaku aja serajin ini gitu. Gimana kalau anggotanya nggak rajin gitu. Tuh, jadi effort. teladan gitu. Kalau dari Kak Jangki? Ya benar, sama lagi sama Mbak Maya ya. Sama. Jadi seorang pemimpin itu emang gimana ya? Kita itu jadi teladani mereka. Kita jadi teladan mereka, kita jadi acuannya mereka. Ketika kita melakukan suatu hal yang baik, mereka pasti akan mencontohnya kayak gitu. Nah, terutama kalau di UKM saya itu yang lagi saya gerakan, yang saya lagi fokuskan itu di manajemen waktunya. Jadi jangan sampai Maaf, ini ada yang ketawa ya di sini. Poster. Nah, itu anggota Oh poster. ya, anggota yang di online ini ada yang ketawa di sini. Oke, lanjut. Jadi kita di kepengurusan kali ini memang benar-benar fokus di manajemen waktunya. Sebisa mungkin lah lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Ini pasti diusahakan juga kayak gitu. Di dalam semisal nih yang sampean bilang tadi kan di saat rapat kita harus datang lebih awal kayak gitu biar mencontohkan mereka-mereka yang biasanya datang terlambat kayak gitu. Oke. Dan dalam era digital sekarang ya Kak ya, tantangan kepemimpinan itu semakin kompleks. Ada dari media sosial, misi informasi, sampai Gen Z yang punya ekspektasi tinggi. Dan bagaimana kalian menghadapi hal tersebut? Oke. Siapa dulu?
Boleh silahkan. Coba Kak Jangki. Gak fokus aku, sorry. Oke, saya ulang lagi. Fokus. Jadi dalam di era digital sekarang, tantangan kepemimpinan itu kan semakin kompleks. Ada dari media sosial, misinformasi, Ya. sampai Gen Z yang punya ekspektasi tinggi. Dan bagaimana cara kalian tuh menghadapi hal tersebut? Ya, tantangan struggle-nya Iya. jadi pemimpin. Apalagi Gen Z kan sekarang kayak gini. Ya, di era digitalisasi sekarang. Betul. Ya, kita itu gimana ya? Saya tuh kalau ke teman-teman, jadi saya kan jarang banget update digital yang sekarang itu gimana, malah yang tahu itu malah teman-teman dari anggota-anggota dari kepengurusan itu tahu. Jadi mereka mengusulkan Jang, semisal kita buat konten kayak gini itu gimana untuk memperluas jangkauan atau mengenalkan UKM kita keluar kayak gitu. Jadi saya itu lebih ke menampung aspirasi-aspirasi mereka, dan itu Sangat saya membantu. ACC juga kayak gitu. Silahkan Sebagai Saya- pemimpin ya. saya bebaskan mereka berkarya di UKM Foster kayak Oh, berarti dari teman-teman juga ya yang punya ide-ide langsung disarankan kepada Kak Jangki, asal tidaknya tergantung konteksnya. dan sebisa mungkin dari kepengurusan juga memfasilitasi mereka kayak gitu. Luar biasa, tepuk tangannya dong. Oke, Kak Maya. Kalau dari aku, kalau dari sudut pandang LPM ya, Ya. itu LPM kan berhubungan dengan informasi. Kalau di era digital kan informasi cepat sekali Kak, Iya. Benar. langsung. Iya. Kalau misalnya teman-teman dapat isu atau apa langsung dikerjakan, langsung di-upload itu nggak boleh sebenarnya. Nah itu kita tetap harus, kan itu tantangannya, nggak boleh cepat-cepat, tapi kita tetap masuk ke diskusi dulu, isunya benar, valid atau enggak. Kalau hoax kan berdampak ke Iya, kita banyak. sendiri, Iya, LPM betul. dedikasi gitu. Kalau tantangan dari Gen Z sendiri ya, era digital Gen Z, kita kan menuntut hal-hal yang transparan ya Kak. Jadi kalau misalnya ada isu-isu, kita juga menampung aspirasi juga kalau di LPM. Nah kalau misalnya kita mempublikasi sesuatu yang tidak sesuai, mereka menuntut transparansi. Ini benar atau tidak? Siapa yang nulis kayak gini? Kita terbuka terhadap masukan dari teman-teman semuanya gitu. Oke, jadi ini prinsipnya Iya, jurnalistik banget sih. benar. Kalau Harus punya sesuai fakta juga. kode etiknya juga. Oke. Nah, teman-teman, sekarang tuh waktunya yang kalian tunggu-tunggu ya. Bertanya pada narasumber kita, ini adalah bagian yang paling seru dan jangan malu-malu ya, teman-teman ya. Oke. Dan silakan untuk teman-teman yang mau bertanya kepada narasumber kita, boleh banget ini ya. Oke, yang ada di sini mungkin kalian Siapa, mau Kak bertanya? Ayo, Kak April, Kak Ayu, silakan. Sila mana? Kita mengadakan sesi tanya jawab Iya. ya, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin Kak Jangki tambah dredeg bikin nama. Angkat tanganmu sobat potai. Ya. Mungkin ya ada pertanyaan untuk Kak Jangki nih, silakan untuk Angkat semua. tangan. Mau tanya. Oke, boleh silakan Kak Daido. Tepuk tangannya dong buat Kak Daido. Nah, jadi Potai untuk, Deido. mungkin Iya. ini bisa ke Mas Jangkinya juga, bisa ke Mbak Maya. siapa? Mbak Maya. Mbak Maya ya. Ini pertanyaan terkait kepemimpinan ya. Kalau ngomongin soal kepemimpinan itu juga kan termasuk dalam sebuah hal yang tidak mudah dijalankan kan. Itu susah juga. Nah, memang beberapa anggota juga itu malah dia bisa jalan sendiri tanpa adanya pemimpin. Nah, apakah peran pemimpinnya itu emang sepenting itu? Karena menurutku tanpa adanya pemimpin pun, selama anggota tersebut bisa menguasai hal yang dia lakukan, hal yang dia mampu. Nah, kemudian lantas sosok pemimpin ini jadi apa gitu? Kalau memang adanya pemimpin pun nggak guna gitu. Kan memang ada beberapa ya udah jalan gitu. Contoh nih kalau misal di Foster terus di LPM mungkin yang megang akun Instagram gitu. Nah itu kan dia jalan sendiri gitu. Contohnya udah dikasih apa ya, tanggung jawab untuk mengupload ini itu berita atau mengupload foto dan lain sebagainya, kan dia jalan sendiri gitu. Kan maksudnya nggak ada arahan dari ketua, dia pasti paham bakalan upload itu. Nah jadi kadang peran ketua pun disingkirkan juga bisa gitu. Lah
lantas dia kan sadar dengan job desk dia. Lah, terus peran ketua di situ sebagai apa? Kalau memang dia sadar dengan job desk yang dia lakukan. Karena kan beberapa memang ada kayak ketua atau kepemimpinan atau seorang pemimpin itu nggak guna gitu. Ya, sorry to say. Waduh. Waduh. Tapi Kayaknya kayaknya ini sih pengalaman nyata dari Kak Dewi. Iya. Jadi kayak Dari gitu. kita ya. Oh enggak, maksudnya Oh, ya kayak gitulah kurang Oke. lebih. oke. Mungkin dari Kak Jangga sudah dipahami untuk pertanyaannya, boleh silakan untuk dijawab. Langsung Oke, baik, ya. terima kasih ya Mas Dedo atas pertanyaannya. Jadi kalau di UKM Foster sendiri itu ya peran ketua itu sangat penting. Soalnya gini, semisal yang saya contohkan tadi terkait desain ya, terkait desain Instagram terus diupload dan lain-lain. Itu kalau di UKM Foster sebelum penguploadan atau pempublishan itu disetorkan dulu di ketua. Tetap dikurasikan dulu ke ketua. Mana yang ada salah, soalnya gini. Semisal nih dari tim katakanlah humas atau dokumentasi itu mempublish suatu pamflet atau apapun itu atau undangan lah. Nah, semisal ada salahnya kata-kata di situ atau ada yang kurang tepatnya di situ, terus sampai ke pihak-pihak luar dan pihak-pihak mungkin dari aparat atau apalah, itu yang disalahkan pasti yang pertama adalah ketua. Kayak gitu. Jadi peran ketua itu sangat penting, harus bisa menangani semua divisi-divisi yang ada. Jadi pantauan itu harus tetap ada dari segi kepemimpinan. Jadi gitu ya, berarti peran ketua itu memang sangat penting. Cuman ya kadang memang menjadi ketua itu harus punya berkompeten lah dalam menguasai hal tersebut. Harus pinter lah, harus tahu kalau dia itu ketua, harus tahu dia cara memimpin gitu kan. Karena kan kepemimpinan itu kan nggak mudah memimpin sebuah ranah yang cukup besar juga kan. Benar. Ya, Ya, itu atau aja. mungkin Dari mau Kak Maya? Kak Maya mungkin ada tambahan? Iya, mungkin dari Kak Maya, menurut Kak Maya itu seperti apa juga? Kalau dari aku sebenarnya sama, tapi ya sama aja sih sebenarnya. Jadi ketua ya menaungi kan beberapa divisi. Nah, kalau misalnya kita media partner dengan pihak lain, itu kan yang menghubungi kan dari humasnya. Nah, yang bagian upload poster itu kan bagian media. Nah, menghubungkan dua divisi tersebut juga dari ketuanya sendiri gitu. Jadi koordinasi mereka juga nanti diawasi dengan ketua dan juga pemimpin redaksi yang bagian kurasi seperti itu. Sama sebenarnya. Iya. Karena kan banyak kan kayak omongan atau statement kayak contohnya nih, ketua nggak kerja ya cuma nyuruh-nyuruh aja gitu kan, ada kan kayak bilang gitu kan. Soalnya kan contoh nih kalau melewati divisi humas, divisi yang bagian upload tadi apa? Kalau di media ya, bagian medianya gitu. Kan kalau berurusan dengan orang langsung kan dari humas ke media gitu, ada penyambungnya. Kan kalau nggak ada ketua pun kan bisa harusnya gitu. Nah, biasanya kan ketua cuma nyuruh-nyuruh aja dan sebenarnya peran ketua ternyata sepenting itu gitu, yang menanggung resiko seluruhnya dan lain sebagainya, ternyata seperti itu ya. Oke, terima kasih sih. Oke, tepuk tangan dong sekali lagi. Luar biasa. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, silakan. Ayu tadi katanya mau bertanya ya? Oh, oke. Siapa lagi ada yang mau bertanya? Boleh silakan. Oh, sepertinya cukup ya. Luar biasa sekali. Sekali lagi tepuk tangannya buat kajian kesalahan. Oke, kita merasa ya waktunya tuh udah di penghujung acara dan kita sudah mendapatkan informasi yang sangat-sangat informatif pastinya ya, dan nilai-nilai informatif, pengalaman nyata. bahkan teman-temannya juga seru banget Pota. Terima kasih juga buat sobat Pota yang hadir langsung di studio ini. Oke, sebelum kita menutup episode kali ini dan ada nggak pesan terakhir yang ingin Kak Jangki dan juga Kak Maya sampaikan untuk anggota UKM Foster bahkan atau mungkin dari maba-maba mahasiswa semuanya juga boleh, silakan. Oke, bagi teman-teman mahasiswa baru yang akan masuk ke UIN Syahwasil Kediri, nantinya semisal kalian mempunyai bakat atau bahkan 0% dan tapi minat ke dalam dunia fotografi, kalian bisa bergabung dengan UKM kami, UKM Foster UIN Syahwasil Kediri.
Terus buat teman-teman sendiri, teman-teman dari kepengurusan maupun anggota, jangan menyerah, tetaplah berkarya sebanyak mungkin, sekreatif kalian. Kita gimana ya? Sorry. Apa? Beh. Ini emang dirinya nyawa banget ya. Gimana? Dirinya lagi biasa. Oke, jangan patah semangat. Jangan patah semangat, kalian harus tetaplah semangat, berkarya terus. Kita insya Allah akan menampung karya-karya kalian terus, akan mendukung kalian terus, dan akan memfasilitasi kalian terus insya Allah. Oke, Oke, tepuk tangan aja buat terus kami dari Kak Jangki. Boleh silakan kamu ya sebelah sana. Oke, kalau dari aku untuk teman-teman semuanya yang belum berani atau belum berani untuk mencoba masuk ke organisasi, ya coba dulu. Meskipun belum ada pengalaman ataupun belum ada ya pengetahuan apapun, ya boleh untuk dicoba. Karena ada cobaan ya dicobain. Gitu. Oke. Jadi kalau belum ada pengalaman juga nggak apa-apa, karena di dalam organisasi ya kita berproses bersama. Pengalaman juga diciptakan dari dalam organisasi gitu Kak. Jadi ya dicobain aja gitu. Ya nambahin sedikit ya. Oke, boleh Karena silakan Kak Jangki. kita itu kan mendapat pengalaman itu bukan hanya dari kelas saja kayak gitu. Jadi maka dari itu saya harap teman-teman mahasiswa baru bisa mengembangkan minat bakatnya di UKM yang ada di Unseh Wasil Kediri kayak gitu. Promosi juga ini. Sangat-sangat juga menginspirasi banget ya Kak Maya dan juga Kak Jangki. Kita doakan semoga teman-teman kalian terus membawa dampak positif yang besar dari kampus kita. Tadi juga dikatakan oleh Kak Maya kalau ada cobaan kita cobain. Berarti artinya kita itu harus berani melangkah gitu. Kalau kita nggak mulai, kapan lagi kita bakal dapat sesuatu itu gitu. Oke, jadi pada episode ini ya, Potai. Apa tadi Potai? Podcast santai. Masih inget ya, kita bisa simpulkan bahwa kemampuan itu tuh sangat penting yang pastinya, dan yang paling kuat terus juga tentang siapa yang bukan siapa yang paling berani bertanggung jawab, tapi siapa juga yang paling konsisten melayani, dan siapa yang paling gigih belajar dari setiap pengalaman. Oke, jadi pemimpin itu berat, makanya kita harus punya prinsip dan juga komitmen untuk tetap amanah gitu. Oke, terima kasih Kak Jangki dan Kak Maya untuk waktunya di Potai kita hari ini dengan tema leadership kita hari ini. Sungguh sangat menginspirasi dan informatif. Maaf, kesleo. Informatif dan juga seru juga ya. Tadi juga ada kata-kata yang lucu juga. Kita juga sempat tertawa-tawa di sini. Oke, jadi kita tutup aja deh ya Kak Berli ya. Oke, langsung aja. Terima kasih banyak untuk semuanya dari offline maupun online, dan jangan lupa juga untuk like komennya. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir. Kita tutup. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.